flow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mendiskusikan mengenai judul yaitu pengaruh ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban yang dikembangkan umat Islam terhadap peradaban Eropa dan Barat sebagai tugas mata kuliah Islam dan Sains yang diampu oleh Bapak Idan Ramdhani MA. Kami kelompok 4 beranggotakan Imam Rafi'i, Umi Khalifah, dan juga Ihya Ulumuddin. Saya akan membacakan bab pertama, yaitu tentang proses masuknya ilmu pengetahuan Islam ke Eropa. Dalam masa lebih dari 7 abad kekuasaan Islam di Spanyol, umat Islam telah mencapai kejayaannya di sana. Banyak prestasi yang mereka peroleh, bahkan pengaruhnya membawa Eropa dan kemudian dunia kepada kemajuan yang kompleks, baik kemajuan intelektual maupun kemegahan pembangunan fisik. Perlu diketahui bahwa Spanyol diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik pada 705 sampai 715 Masehi, salah seorang khalifah dari Umayyah yang berpusat di Damaskus. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Eropa kaya dengan ilmu pengetahuan disebabkan adanya invasi Islam ke Spanyol, sehingga membuat ilmuwan-ilmuwan bermunculan dengan kesejahteraan yang telah mereka capai. Lanjut, Imam. Perang salib. Secara sederhana, dampak perang salib dapat dijelaskan sebagaimana berikut. Ini memiliki arti yang cukup penting dalam konteks peradaban antara bangsa Barat dengan peradaban bangsa Timur yang lebih maju dan terbuka. Bangsa Barat dan melihat kemajuan ilmu pengetahuan dan tata kehidupan di Timur. Hal ini menjadi daya dorong yang cukup bagi bangsa Barat dalam pertumbuhan intelektual dan tata kehidupan bangsa Barat di Eropa. Sehingga dapat dikatakan kemajuan Eropa adalah hasil transformasi dari peradaban Timur dan Barat, dari peradaban Timur, sehingga pembaruan peradaban pun tidak dapat dihindarkan, terlebih lagi setelah bangsa Barat mengenal tabiat serta kemajuan bangsa Timur. Perang salib membawa perubahan yang cukup signifikan terhadap perkembangan ekonomi bangsa Eropa. Kehidupan lama bangsa Eropa yang berdasarkan ekonomi semata sudah berkembang dengan mata uang yang cukup kuat. Pasca penyerbuan yang berlangsung selama 2 abad, para tentara Barat menyesuaikan diri dengan kehidupan bangsa Timur. Tentara salib membawa berbagai ilmu kepengetahuan ke negara dan ilmu pengetahuan tersebut menjadi transformasi budaya dari peradaban Timur ke Barat. Hal ini meliputi sistem pertanian, sistem industri yang sudah berkembang dan maju, serta alat-alat teknologi yang dihasilkan oleh bangsa Timur, seperti kompas kelautan, kincir angin, pengairan, dan lain-lain. Setelah kembali ke negerinya, bangsa Eropa menyadari betapa pentingnya memasarkan produk-produk bangsa Timur yang lebih maju. Mereka mendirikan sistem-sistem pemasaran produk Timur, maka semakin pesatlah perkembangan perdagangan antara Timur dengan Barat. Di benak Kristen Eropa diyakini bahwa mereka sangat membenci warga Timur yang beragama Islam dan bahkan yang beragama Kristen maupun Yahudi. Tentu saja hal ini jika tidak disikapi dengan bijaksana akan menjadi sebuah bom waktu yang akan meledak kapan saja. Kemudian akan dilanjutkan oleh Umi Khalifah.
Selanjutnya, saya akan membacakan mengenai melalui negeri Sisilia. Sisilia adalah sebuah pulau di Laut Tengah, letaknya berada di sebelah selatan semenanjung Italia, dipisahkan oleh Selat Messina. Pulau Sisilia bergunung-gunung dan sangat indah, iklimnya yang baik, tanahnya yang subur dan penuh dengan kekayaan alamnya. Karena masuknya Islam di Sisilia sangat terkait dengan masuknya Islam di Andalusia, bahkan disinyalir apa yang dicapai oleh dunia Eropa di abad modern sekarang ini tidak lain adalah warisan umat Islam di Andalusia dan Sisilia. Sisilia adalah sebuah pulau subur di Italia Selatan, pernah dikuasai oleh bangsa Yunani, Romawi, Bizantium, Arab, dan akhirnya jatuh ke dalam kerajaan Kristen Normandia, serta kini menjadi bagian dari Italia. Kita mengetahui bahwa bangsa Arab menaklukkan Sisilia di masa akhir dinasti Al-Ghalibah yang terdiri dari Afrika di era Abbasiyah, yaitu di pertengahan abad ketiga Hijriah atau 10 Masehi, dan pasca Romawi menyerang daerah-daerah Islam. Ketika datang bangsa Fatimiyah dan membangun kekuasaannya di barat, mereka juga menguasai Sisilia, bagian dari dinasti Al-Ghalibah, serta menguasai selatan Italia sampai Roma. Dunia Kristen Latin ini merasakan pengaruh Muslim melalui Sisilia. Serangan yang pertama ke Sisilia tahun 652 ketika kota Sirakusa dimasuki, orang-orang Arab memiliki angkatan perang yang mampu menandingi angkatan perang Bizantium. Pendudukan Arab atas Sisilia tidak berlangsung lama seperti pendudukan atas Spanyol. Pada tahun 1060, saudaranya Roger memimpin invasi ke Sisilia dan berhasil merebut Messina dan berlanjut dengan pendudukan seluruh wilayah tersebut sampai 1091. Dengan demikian, kehadiran orang-orang Arab di Spanyol dan Sisilia, keunggulan Arab secara perlahan menemukan jalur masuknya ke Eropa Barat. Lanjut. Yang ketiga yaitu melalui Spanyol atau Andalusia. Sebagian besar pengaruh kebudayaan Islam atas Eropa terjadi akibat pendudukan kaum muslimin atas Spanyol dan Sisilia. Bangsa Arab selama 8 abad lamanya menempati daerah ini. Karenanya peradaban Islam menyebar di pusat-pusat tempat yang berbeda, seperti Cordova, Sevilla, Granada, dan Toledo. Penduduk Andalusia mayoritas menganut ajaran Masehi, yang kemudian terpecah dengan datangnya peradaban Arab. Bahkan mereka ganti bahasa mereka dengan berbicara dengan bahasa Arab. Mereka mengenal istilah Mozabarabes, kata ini yang dalam bahasa Arab disebut musta'rib. Untuk itu, para pendeta Nasrani melakukan terjemahan Injil ke dalam bahasa Arab. Sebagaimana disebutkan Syalabi bahwa orang Spanyol telah meninggalkan bahasa Latin dan melupakannya. Seorang pendeta di Cordova mengeluh, hampir di kalangan mereka tidak ada yang mampu membaca kitab suci yang berbahasa Latin. Bahkan cendekiawan muda hanya mengetahui dan memahami bahasa Arab. Islam memainkan peranan yang sangat besar selama hampir 8 abad. Dari Spanyol lah peradaban Islam pindah ke Eropa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengaruh ilmu pengetahuan Islam bagi kemajuan Eropa. Yang pertama, masa Renaissance. Renaissance sendiri adalah masa pencerahan di mana rakyat Eropa mulai akan mengembalikan kebudayaan Yunani, sehingga mereka akan mengembalikan kejayaan Yunani. Hal ini disebabkan karena pemikiran Islam yang berpengaruh di Eropa dalam bidang filsafat. Yang pertama yaitu Ibn Rushd yang memberi dasar pemikiran rasional di Eropa. Dan dalam bidang sains terdapat tokoh pemikir Islam yang bernama Ibnu Khaldun, Al-Zahrawi, dan lain-lain. Pengaruh tersebut sehingga membangkitkan semangat warga Eropa untuk mempelajari kembali peninggalan kebudayaan Yunani, sehingga menimbulkan zaman Renaissance, atau dalam masa Eropa disebut zaman pencerahan, di mana mereka berusaha untuk membangkitkan kembali kejayaan Yunani. Yang kedua, dalam bidang musik dan kesenian. Dalam bidang musik dan seni suara, Spanyol Islam mencapai kecermalangan
dengan tokoh Al-Hasan bin Naf'i yang dijuluki sebagai Ziryab. Setiap kali diadakan pertemuan dan jamuan, Ziryab selalu tampil mempertunjukkan kebolehannya. Ia juga terkenal sebagai pengubah lagu. Ilmu yang dimilikinya itu pun diturunkan kepada anak-anaknya, baik pria maupun perempuan, dan juga kepada budak-budak, sehingga kemasyhurannya tersebar luas, sehingga musik dan kesenian yang ada di Eropa sangat dipengaruhi oleh budaya Islam. Contohnya tarian Sufi yang berada di Turki. Kemudian bahasa dan sastra. Bahasa Arab telah menjadi bahasa administrasi yang ada dalam pemerintahan Islam di Spanyol. Di antara para ahli yang mahir dalam bahasa Arab, baik keterampilan berbicara maupun tata bahasa, yaitu seperti tokoh yang bernama Ibnu Saidin, Ibnu Malik yang sebagai pengarang Alfiyah, Ibnu Haruf, Ibnu Al-Hajj, Abu Ali Al-Ibli, Abu Al-Hasan bin Usfur, dan Abu Hayyan Al-Garnati. Bahasa Arab sendiri merupakan bahasa yang sangat berpengaruh di Eropa karena banyak kitab-kitab dan buku dalam bahasa Arab yang nantinya akan diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa, sehingga bahasa Arab tersebut sangat mempengaruhi. Dan bahkan pada masa Andalusia di Spanyol, terdapat pendeta yang mengubah Injil menjadi bahasa Arab karena saking banyaknya penduduk yang berbahasa Arab, sehingga banyak kata-kata serapan dari bahasa Arab yang digunakan di Eropa. Selanjutnya yang keempat yaitu bidang akidah dan undang-undang. Pengaruh Islam di bidang hukum dan undang-undang disebabkan hubungan kaum pelajar barat dengan Universitas Islam di Andalusia dan lainnya. Hal itu memiliki pengaruh besar dalam proses penerjemahan hukum-hukum fikih dan undang-undang Islam ke dalam bahasa mereka. Eropa saat itu tidak memiliki sistem yang sistematis dan undang-undang yang adil, karena pada saat itu Eropa masih berada di zaman kegelapan, di mana zaman itu di Eropa belum terdapat ketidakadilan dan masih belum ada kemajuan. Sehingga ketika masa era Napoleon, Prancis era Napoleon melakukan invasi ke Mesir. Napoleon pun mendapatkan kitab fikih mazhab Maliki dan diterjemahkan dalam bahasa Prancis, sehingga kitab tersebut dijadikan sebagai undang-undang Prancis. Kitab itu yaitu mazhab Maliki karya Asyar Al-Kabir Al-Mukhtasar Al-Qalil, yang mana bila saat ini undang-undang Prancis yang digunakan apabila ditelusuri jejaknya maka akan berhubungan dengan kitab fikih yang ada pada mazhab Maliki. Kemudian pengaruh ilmu Islam dalam bidang seni. Produk artistik di dunia Islam dari abad ke-8 hingga 10 pada seni Kristen. Di periode ini terdapat perbatasan antara susunan Kristen dan dunia Islam yang bervariasi, sehingga dalam beberapa kasus terjadi pertukaran populasi dan praktik dan teknik yang seni yang sesuai. Selain itu, kedua peradaban memiliki hubungan reguler melalui diplomasi dan perdagangan yang memfasilitasi pertukaran budaya. Seni Islam mencakup berbagai media termasuk kaligrafi, manuskrip gambar, tekstil, keramik, logam, dan kaca, dan mengacu pada negara-negara Muslim di timur yang dekat dengan Spanyol, Islam, dan Afrika Utara. Meskipun tidak selalu seniman Muslim atau pengrajin, produksi kaca misalnya tetap menjadi spesialisasi Yahudi selama periode tersebut, dan seni Kristen seperti di Mesir Koptik berlanjut, terutama selama abad-abad sebelumnya, menjaga beberapa kontak dengan Eropa. Contoh seni ini dapat dilihat melalui Hagia Sophia di Istanbul, Turki, di mana di bangunan tersebut banyak antara akulturasi seni Islam dan seni Eropa Barat dan Kristen. Selanjutnya, watak ilmu pengetahuan akan dilanjutkan oleh Umi Khalifah. Watak ilmu pengetahuan. Selain memiliki unsur-unsur ilmu pengetahuan juga harus memiliki sifat-sifat yang wajib diketahui. Di antaranya yang pertama adalah rasional. Ilmu pengetahuan didasarkan atas kegiatan berpikir secara logis dengan menggunakan rasio atau nalar, dan hasilnya dapat diterima oleh nalar manusia.
Yang kedua adalah objektif, artinya kebenaran yang dihasilkan ilmu itu merupakan kebenaran tentang pengetahuan yang jujur, apa adanya sesuai dengan kenyataan objeknya. Objek dan metode ilmu tersebut dapat dipelajari dan diikuti secara umum. Kebenaran itu dapat diselidiki dan dibenarkan oleh ahli dalam bidang ilmu tersebut. Yang keempat adalah empiris, artinya kesimpulan yang diambil harus dapat dibuktikan melalui pemeriksaan dan pembuktian panca indera serta dapat diuji kebenarannya dengan fakta. Hal ini yang membedakan antara ilmu pengetahuan dengan agama. Yang keempat adalah akumulatif, yaitu ilmu dibentuk dengan dasar teori lama yang disempurnakan, ditambah, dan diperbaiki sehingga semakin sempurna. Ilmu yang dikenal sekarang merupakan kelanjutan dari ilmu yang dikembangkan sebelumnya. Selanjutnya adalah langkah-langkah yang harus diambil umat Islam untuk dapat mengambil ilmunya kembali. Dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhi kemunduran Islam, maka ada beberapa hal yang dapat dilakukan umat Islam untuk mengambil ilmunya kembali. Yaitu yang pertama, hal utama yang dimiliki umat Islam agar dapat mengambil ilmunya kembali adalah rasa keingintahuan. Dengan dikembangkannya rasa keingintahuan, maka semangat untuk belajar akan semakin tinggi. Yang kedua ada di abad milenia ini, menjadi muslim haruslah progresif atau berkemajuan. Hal ini menjadi kebutuhan dalam merespon perkembangan peradaban dunia. Jangan sampai muslim tertinggal jauh dengan Eropa, tentunya dengan tetap mempertahankan kearifan budaya Islam, sehingga Islam bisa mengikuti perkembangan peradaban dunia dengan tidak kehilangan jati diri. Yang ketiga, umat Islam harus bisa menggali hal baru untuk menjawab dinamika peradaban masa sekarang, sehingga bisa mengantarkan umat Islam menjadi sosok pewaris dan penerus dari kakek moyang atau ulama-ulama di zaman keemasan Islam. Yang keempat, ambisi dan perbedaan paham juga merupakan faktor internal yang menyebabkan kemunduran umat Islam. Oleh karena itu, sebagai umat Islam saat ini harusnya memiliki pemikiran yang terbuka, sikap toleransi, dan saling menerima. Yang kelima, umat Islam juga bisa melakukan kolaborasi ilmu dengan ilmu-ilmu barat yang tentunya ilmu-ilmu tersebut adalah bentuk perkembangan dari ilmu umat Islam terdahulu yang diambil. Sekian itu adalah PowerPoint dari materi yang kami diskusikan. Selanjutnya adalah tanya jawab. Diskusi. Selanjutnya tanya jawab diskusi kelompok kami. Dari saya sendiri, saya memiliki pertanyaan. Seperti yang kita ketahui, proses masuknya ilmu pengetahuan Islam ke Eropa, Islam itu kan menguasai Spanyol. Nah, dan Spanyol ini merupakan bagian dari Eropa. Dan saat Islam menguasai Spanyol, Spanyol pun berkembang dengan pesat lebih maju daripada wilayah-wilayah Eropa lainnya. Nah, setelah Islam kehilangan Spanyol, apakah ilmuwan-ilmuwan yang muncul di Spanyol pada masa Islam menguasai Spanyol yang kemudian menyebarkan Islam di seluruh daerah Eropa, dan kemudian ilmu-ilmu tersebut berkembang menjadi ilmu yang sekarang ini? Oke, saya akan berusaha menjawab. Bisa saya, mungkin bisa dibantu Imam nanti. Kalau kan jadi pertanyaannya gini ya Umi, tadi kamu bertanya soal apakah tokoh-tokoh Islam yang di Spanyol sekarang, boleh diulangi nggak pertanyaannya? Iya, jadi garis besarnya itu apakah ilmuwan Islam yang muncul di Spanyol ketika Islam menguasai Spanyol itu yang kemudian menyebarkan ilmu pengetahuan Islam ke Eropa, apakah ilmuwan tersebut yang menyebarkan? Apakah ilmu-ilmu tersebut apakah ilmuwan tersebut, tokoh-tokoh ilmuwan tersebut yang
menyebarkan ilmu pengetahuan Islam di Eropa, tokoh-tokoh ilmuwan yang dulu muncul ketika Islam masih menguasai Spanyol. Iya, silahkan menjawab ya. Iya. Oke, maaf ya. Jadi kalau dari pandangan saya, orang-orang Eropa, terutama di Andalusia, Spanyol itu dia me, apa ya namanya, cara memasukkan gitu, merubah. Dia tidak ingin menampakkan Islam sebagai bagian dari kemajuan negaranya dan Eropa, sehingga ilmuwan-ilmuwan yang dulu itu yang berpengaruh kepada kemajuan Andalusia itu disamarkan namanya lah. Seperti contohnya Ibnu Sina menjadi Avicenna, dan ya yang saya tahu cuman itu. Ya karena itu, dia tidak ingin, orang-orang Andalusia tidak ingin menampakkan pengaruh Islam sebagai kemajuannya di masa lalu. Mungkin itu saja, bisa ditambahkan, Imam. Baik, saya akan menambahkan jawaban dari Iya. Mungkin menurut saya proses masuknya ilmu pengetahuan Islam ke Eropa itu dibawa oleh para tentara salib ketika mereka menang perang salib dan mengalahkan kerajaan-kerajaan Islam. Dan mereka mengambil kitab-kitab dan buku-buku yang dihasilkan oleh ilmuwan Muslim pada saat itu. Terus kemudian orang-orang Eropa berusaha mempelajari dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada di buku-buku yang mereka ambil dari invasi tersebut. Sehingga mereka menganggap bahwa ilmu pengetahuan itu miliknya sendiri. Padahal jauh sebelum itu ilmuwan Muslim sudah mengembangkan teknologi tersebut. Misalnya ada suatu ahli matematika Al-Khawarizmi merupakan ilmuwan Muslim, tetapi yang lebih terkenal kenapa? Malah ilmuwan Barat, seperti itu. Padahal ilmuwan Barat jauh sebelum masa itu sudah menemukan misalnya hukum pesawat terbang, seperti itu. Karena pada saat itu Eropa berada pada zaman kegelapan, di mana ilmu pengetahuan di Eropa itu belum berkembang. Tapi ada satu titik cahaya di Eropa, di mana di Spanyol yang saat itu berada di bawah pemerintahan kerajaan Islam, dan ilmu pengetahuan sangat berkembang pesat di sana. Sehingga para orang Eropa harus bisa mengambil ilmu pengetahuan itu dan dibawa ke negara barat, dan mereka menutup nama Islam dengan penemuan-penemuan mereka. Padahal yang menemukan itu umat Islam. Seperti itu. Apakah ada sanggahan atau penambahan yang lain? Tapi kalau yang jadi itu tokoh yang diubah-ubah namanya itu valid nggak, Mam? Mungkin tokoh itu agar lebih bisa lebih ke barat-baratan gitu, pandangan dari barat. Kan menurut Muslim Ibnu Sina, terus orang barat memanggil Ibnu Sina sebagai Avicenna, mungkin agar kelihatan ke barat-baratan atau gimana? Tapi orang Barat mengenal Avicenna ini sebagai Muslim atau tidak? Mungkin kalau yang mempelajari seperti yang mempelajari ilmu-ilmu Islam, mereka menganggap Ibnu Sina itu Muslim. Tetapi mungkin kalau zaman sekarang menganggap Avicenna itu bukan Muslim dan orang Barat mungkin ya. Mungkin, tapi kurang tahu kebenarannya. dikarenakan penggantian nama itu.
Ya, mungkin itu saja yang bisa dijawab. Dibantu Imam. Umi, apakah cukup? Baik, terima kasih. Sama-sama. Cukup. Terima kasih. Terima kasih, Mam. Apakah yang lain juga ada pertanyaan? Tambahan mungkin? Mungkin saya izin bertanya tentang, kan banyak sekarang yang pelaku teror dengan mengatasnamakan Islam, yang itu menyebabkan fobia Islam, di mana masyarakat itu takut akan Islam, mengecap bahwa Islam itu agama teroris. Dan bagaimana cara kita sebagai umat Muslim mengatasi Islamofobia tersebut agar Islam tidak dianggap sebagai agama teror, seperti itu. Itu materinya Umi ya? Terima kasih, Saya izin menjawab. Boleh slide yang ke-12? Tolong pindah. 11 maksudnya. Di sini salah satu langkah yang harus diambil umat Islam agar umat Islam itu dapat mengambil kembali kejayaan Islam dan ilmu Islam itu adalah ambisi dan perbedaan paham itu kan merupakan faktor internal yang menyebabkan kemunduran umat Islam. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, saat ini haruslah memiliki pemikiran yang terbuka, sikap toleransi yang saling menerima. Nah, sebagai umat Islam sendiri untuk dapat mengatasi seperti Islamofobia seperti itu, yang tentunya pertama kita harus menjadi umat Islam yang memiliki pemikiran yang terbuka, toleransi dan saling menerima. Supaya apa? Supaya kita dapat merespon perkembangan dan juga sebentar kok. Mohon maaf sebentar ada PowerPoint-nya hilang. Udah belum? Ada gangguan kah? Halo? Apakah bisa mendengar suara saya? PPT hilang, Mam. Umi ada gangguan ya? Bentar lagi mungkin dia masuk bentar lagi. Kalau aku tanya dulu boleh nggak, Mam? Oke, boleh ya, silahkan. Kalau kan yang menginvasi Spanyol itu kan dari Bani Umayyah. Bani Umayyah di Suriah. Yang saya tanyakan, oke. Jadi gini, kan Bani Umayyah menginvasi Spanyol dan
Portugal, negara tetangganya. Apakah ada kaitannya itu nanti invasi Portugal ke negara di Asia pada abad selanjutnya? Apakah ada Ada, pengaruhnya seperti di ada, Indonesia mungkin atau di ada Suriah ya, atau di mana di timur? Coba menjelaskan. ada. Kan pada masa itu kan pada masa itu Bani Umayyah kan menyerang kerajaan Bizantium Timur yang pusatnya berada di Romawi. Berada di Romawi yang saat ini Romawi negaranya kuno ya? ya Bizantium, Romawi Timur, berada di Bizantium. Terus pada masa itu yang dipimpin oleh Sultan Muhammad II atau Sultan Muhammad Al-Fatih yang berusaha untuk menyerang benteng Konstantinopel. Sehingga Konstantinopel nanti jatuh ke tangan umat Islam. Itu yang mengakibatkan pengaruh Islam sangat besar dikarenakan pada saat itu kota Konstantinopel dikuasai di bawah Sultan Muhammad Al-Fatih yang kemudian menutup jalur perdagangan Eropa yang mengakibatkan bangsa-bangsa Eropa itu pergi ke bangsa timur untuk mencari komoditas-komoditas yang lain sehingga dari hal itu menyebabkan penjelajahan samudra terus kemudian invasi ke negara-negara lain rekognista kemudian gerakan 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Jadi pengaruhnya sangat besar sekali pada dunia. Ketika kota Konstantinopel dikuasai oleh umat Islam, maka bangsa Eropa itu tersisihkan. Dan bangsa Eropa itu harus berusaha mencari komoditas perdagangannya. Kan saat itu yang sangat komoditas dagang utama di Eropa itu rempah-rempah. Sehingga bangsa Spanyol, Portugis, Belanda, Prancis, Inggris berusaha untuk mencari ke dunia timur. Hal itu disebabkan karena penutupan Konstantinopel. Seperti itu ya. Tadi Konstantinopel itu hubungannya sama yang sebelumnya yang Bani Umayyah itu apa, Mam? Maaf. Jadi Konstantinopel itu kan pusatnya dari Bizantium Timur, Kekaisaran Kristen Romawi. Iya. Kan umat Islam berusaha untuk mengembangkan. Kan terjadi banyak perang salib. Terus umat Islam di bawah pimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih berusaha untuk menumbangkan Konstantinopel dengan setahu saya dengan senjata meriam yang dibawa oleh umat Islam saat itu mereka berhasil meruntuhkan gerbang melalui jalur laut. Mereka perang selama beberapa hari. Kemudian mereka masuk ke benteng dan mereka mengenalkan ajaran Islam di sana. Mereka berusaha untuk mengajak mereka masuk damai dan tidak memaksa untuk masyarakat Kristen untuk masuk Islam dengan cara kekerasan. Kemudian kota itu diberi nama Islambul yang sekarang menjadi Istanbul. Itu berada di Turki. Oke, malah ternyata ada kaitannya sama Konstantinopel. Makasih, Mak. Mungkin bisa dilanjut tadi pertanyaannya diulang yang di Umi. Umi siap menjawab. Maaf tadi ada gangguan sinyal. Oh ya, bagaimana cara mengatasi Islamofobia dengan maraknya teroris yang mengatasnamakan Islam pada saat ini? Seperti itu. Dari umat Islamnya sendiri, dari individunya sendiri. Kalau dari individunya sendiri, tentunya sebagai umat Islam kita harus memiliki pemikiran yang terbuka dalam menghadapi perbedaan dan juga mengembangkan toleransi. Nah, selain itu kita juga harus menangkal atau membentengi diri dari gagasan-gagasan ekstremisme Islam yang tentunya gagasan-gagasan tersebut dangkal ya, seperti ajarannya itu tidak sama sekali tidak bisa disebar gimana ya, kayak seperti
pemahaman agama yang dangkal itu, yang penyebar luasannya itu tidak terlalu seperti yang kita ketahui. Kita kan seperti masyarakat Islam yang pengetahuannya sedikit nyeleneh gitu loh. Kita harus bisa memilih diri dari itu. Selain itu kan tadi dari individu Islamnya itu sendiri. Yang lainnya itu bisa menekankan pengertian perjuangan mengatasi ekstremisme agama sebagai perwujudan dari perjuangan tatanan dunia supaya adil. Nah, ada juga gagasan ekstremisme Islam yang bersumber dari pemahaman agama yang dangkal harus dihadapi dengan penyebaran luasan para ulama aswaja yang mendalami ilmunya. Jadi kita tuh juga harus berguru kepada ulama-ulama yang pasti sanadnya itu, sanad perguruannya itu bisa dipastikan sampai Nabi Muhammad gitu loh. Jangan asal berguru. Jadi kita harus bisa membedakan dan mengetahui. Nah, ada juga konsolidasi dan mobilitasi para ulama di seluruh dunia itu supaya dapat membimbing umat agar pemahaman tentang Islam yang berintikan rahmat menjadi konsensus yang kuat di kalangan umat Islam. Selain itu juga kerjasama antara kelompok Muslim moderat dan juga kelompok yang objektif di luar untuk menetralisir pandangan-pandangan ekstremisme Islam dan Islamofobia yang berkembang di masyarakat. Ada yang mau menambahkan? Mungkin kalau dari saya begini, kan kita juga ada di matkul Islam dan Sains, Islam dan pengetahuan. Terutama kita hidup di era globalisasi ini, sebagai anak muda, mahasiswa, ya banyak kan itu yang jadi teror itu banyak kan dari kaum milenial. Kalau saya lihat di TV itu dari rentan 21 sampai 25. Nah itu mungkin dipengaruhi sama pergaulan di, kalau yang kuliah ya di kuliahnya, kalau yang di organisasinya mungkin, atau ya itulah pentingnya. Kalau menurut saya itu harus memiliki pikiran yang luas, open minded. Itu wajib banget sih kalau anak-anak milenial. Soalnya kan kita kita sebagai muslim, kalau teman kita ada yang non muslim, misal Nasrani, dia takut ke gereja gara-gara ada kejadian di sini, dibom gitu, ya itu dari pandangan manusiawi aja udah kasihan kalau pikirannya bisa lebar. Kalau pikirannya cuman tertutup jihad-jihad, padahal jihadnya salah, itu ya beresiko. Mungkin itu harusnya open minded dan modern itu perlu menurut saya. Terima kasih. Berarti sebagai umat muslim kita harus mengembangkan atau memperlihatkan contoh perilaku sebagai muslim yang baik dan toleran. Masuk. Ya, toleran. Kan garis besarnya tuh mereka kayak memiliki gagasan sendiri ya tentang seperti jihad bisa dibilang itu seperti memiliki gagasan sendiri. Ya seperti yang dikatakan, yang dikemukakan oleh saudara Ihya tadi, sebagai muslim harus open minded, memiliki pikiran yang terbuka. Iya. Iya. Oke. Apakah ada yang didiskusikan lagi dari kita bertiga? Mungkin sudah cukup. Oke, kalau gitu bisa di close ya mungkin, Umi. Yuk, bisa di close. Itu tadi diskusi mengenai pengaruh ilmu pengetahuan Islam terhadap Barat. Bisa ke slide pertama, Mam. Ya.
Oke, jadi itu tadi merupakan diskusi kami mengenai pengaruh ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban yang dikembangkan umat Islam terhadap peradaban Eropa dan Barat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan Ada suaranya nggak, Mam? Punya Umi. Oke, mungkin itu saja saya yang akan menutup diskusi kelompok 4, kelompok kami yang beranggotakan Imam Rofingi, Umi Khalifah, dan Ihya Ulumuddin dengan NIM tertera tentang pengaruh ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban yang dikembangkan umat Muslim terhadap peradaban Eropa dan Barat pada mata kuliah Islam dan Sains dan diampu oleh Bapak Idan Ramdhani. Terima kasih. Apabila banyak kesalahan dari kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.